Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Pak Daming Agus Hidayat. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai penggerak budaya, pendidik sekaligus pegiat literasi di Desa Cibulu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Selamat sore, Pak. Sore. Baik, Pak, di sini tujuan saya wawancara itu untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman, tantangan, serta semangat yang dibawa oleh Bapak dalam melestarikan budaya lokal, serta bagaimana pengaruh bagi masyarakat sekitar. Kita lanjut saja ke pertanyaan pertama. Kita melalui ke latar belakang terlebih dahulu. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih jalan hidup sebagai penggerak kebudayaan dan pendidikan, khususnya di Desa Cibulu? Jadi ini sebuah panggilan jiwa bahwa saya dilahirkan sebagai pendidik kenyataannya sampai hari ini. Kemudian terkait dengan kebudayaan juga karena itu bidang kompetensi yang saya dapati atau saya geluti selama ini, baik itu secara akademik maupun sosial di masyarakat, itu menjadi sebuah pilihan tersendiri. Kemudian melihat bahwa saya sebagai warga masyarakat yang tinggal di lingkungan masyarakat yang juga tidak bisa dipungkiri secara konteks budaya melekat di masyarakat adalah kebudayaan sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerah ini. Jadi desanya Cibulu kemudian memiliki sungai, 7 ruas sungai yang melalui desa ini. Jadi masyarakatnya pun tidak terlepas dari sentuhan atau dampak dari adanya hubungan alam dengan manusianya. Itu barangkali. Oke, baik Bapak. Bapak ini kan sebagai penasehat penasehat Pok Darwis Desa Cibulu, betul. Serta kurator Festival 7 Sungai. Pernah, tidak dari 10 kegiatan pernah 1 kali jadi kuratornya. Nah, sejauh mana sih Bapak melihat kegiatan ini tuh berdampak terhadap kesadaran masyarakat tentang potensi lokal dan pelestarian budaya? Nah, ini penting hal itu dilakukan mengingat karena Cibulu itu sendiri punya kelebihan atau keunggulan dari desa lainnya adalah adanya 7 sungai, kemudian bersama rekan-rekan memikirkan bagaimana mempromosikan sebuah desa agar menjadi harapannya menjadi tujuan wisata gitu. Sehingga dengan adanya banyaknya kunjungan itu setidaknya akan berdampak kepada beberapa hal. Seperti halnya layanan wisata akan terjadi, penggerak wisatanya akan berdaya, kemudian potensi UMKM juga di masyarakat akan menjadi berdampak karena mereka pulang perlu oleh-oleh, kemudian juga yang memiliki rumah yang bersedia untuk diinapi juga itu menjadi potensi pendapatan mereka yang menjadikan rumahnya status homestay. Itu adalah dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, artinya bagi mereka yang memang secara langsung ikut terlibat di dalam kepariwisataan desa. Oke, Pak. Kan Bapak juga diceritakan bahwa Bapak juga ada di balik proses pendirian perkumpulan masyarakat Sungai Lintar Mania. Nah, Betul. boleh Bapak ceritakan mungkin prosesnya dan apa sih tantangan terbesarnya saat itu?
Nah, sebetulnya terbentuknya perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania dasarnya adalah dari tumbuhnya atau dijadikannya Cibuluh menjadi desa wisata. Kemudian teman-teman seluruhnya fokus bergerak menjadi pelayan wisata atau menjalankan layanan wisata. Jadi muncul pertanyaan, sebetulnya potensi keunggulan desa dengan 7 sungai itu, mereka berhasil untuk menjadikan atau menjual sungai, bahasa istilahnya. Jadi menjual di situ, menjadikan sungai jadi sumber pendapatan kehidupan mereka dalam layanan wisata. Tapi kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya kalau ada yang menjual, lalu yang memeliharanya siapa? Gitu. Jadi khawatirnya bisa menjual tapi tidak bisa memelihara alamnya. Nah, kemudian bersama teman-teman lain yang memiliki pemikiran yang sama, kemudian mencoba untuk membentuk sebuah forum atau komunitas yang tujuannya adalah fokus hanya untuk bagaimana merawat, jadi merawat, memelihara gitu ya, tidak menjual, yaitu berdirilah perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania. Karena orientasinya adalah merawat, sehingga ini perlu orang-orang yang memang memahami betul perannya. Jadi beda dengan status menjual itu kan, atau penjual. Kalau penjual itu lebih cenderung bagaimana menghasilkan nilai ekonomis ya sebesar-besarnya, sementara yang namanya penjaga, perawat itu kan outputnya juga bagaimana agar sungai itu tetap terpelihara dan kehidupan sumber kehidupan di dalamnya termasuk ikan itu bisa berkelanjutan. Itu saja. Oke Pak, di profil juga Bapak disebutkan bahwa Bapak juga berada di lingkungan pendidikan gitu. Bapak disebut sebagai tenaga pendidik di SMA 1 Tanjung Siang. Nah, saya mau tanya nih, gimana Bapak bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran di sekolah? Nah, upaya kami dari masyarakat Sungai Lintarmania di dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal itu melalui upaya kerjasama kolaborasi antar institusi. Jadi masyarakat Sungai Lintarmania sebagai institusi, kemudian SMA 1 Tanjung Siang juga sebagai institusi, dijadikanlah dibuatlah program yang sifatnya kolaboratif. SMA 1 Tanjung Siang memiliki agenda penugasan kolaboratif, sementara perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania memiliki agenda temu kenali, sehingga bagaimana agar kedua institusi ini sama-sama bisa saling memenuhi programnya, sehingga upaya itu tumbuhlah atau jadilah sebuah program namanya pendidikan berkebudayaan. Nah, itu pendidikan berkebudayaan sudah dilaksanakan oleh kami itu di bulan Februari, di mana siswa satu angkatan sekitar 380, ada 11 kelas, berikut para pengajarnya dan wali kelasnya bersama Lintarmania melakukan sebuah pembelajaran yang pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang memang secara langsung dilakukan di alam, bukan di dalam kelas.
sehingga siswa, gurunya, wali kelas juga sama-sama turun ke sumber belajarnya, yaitu masyarakat dan sungai gitu ya. Jadi masyarakat dan sungai, kemudian di situ terjadi interaksi berbagai metode permainan dan sebagainya, sehingga dengan kegiatan tersebut upaya kami untuk memperkenalkan baik itu alamnya, baik itu budaya lokalnya juga terjadi di situ. Sehingga harapannya nanti siswa SMA itu, apalagi yang penduduk atau tinggalnya di sekitar wilayah kecamatan kami gitu ya, otomatis dia itu tidak sekedar hanya tinggal di desanya, tetapi juga mengenal kebudayaan desanya. Itu. Oke Pak, dari yang saya simak tadi Bapak tuh sudah banyak sekali pengalamannya gitu. Dan Bapak juga dari semua pengalaman serta penghargaan yang pernah Bapak terima, menurut Bapak mana yang paling mempresentasikan perjuangan Bapak dan mungkin alasannya apa? Yang paling berkesan sebetulnya ketika berjuang bagaimana ini perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania mendapat pengakuan gitu ya, atau dapat legalisasi gitu, dimana selama ini yang namanya organisasi masyarakat atau LSM itu sedang sulit-sulitnya untuk bisa diterima atau diakomodir ya. Sampai istilahnya untuk meyakinkan mereka tidak cukup sekali proses, karena benar-benar ini ditantang bagaimana bergerak dalam dunia sosial yang tidak berafiliasi dengan salah satu partai, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah disintegrasi bangsa dan sebagainya gitu ya. Ini perjuangan yang membutuhkan pemahaman, pemikiran bersama dengan rekan-rekan, tak sekedar hanya mendirikan atau memiliki nama tempat sebagai wadah, tetapi bagaimana program ini harus berkelanjutan, berkesinambungan. Itu yang menjadi tantangan dan keunikan dari lembaga yang saat ini sedang Bapak upaya gerakan itu. Baik, kan saya sempat ngobrol juga ya sebelumnya bahwa salah satu dari hasil dari apa yang Bapak upayakan itu adalah Tepas Suwu. Nah, di mana Tepas Suwu ini kan merupakan kontribusi Astra. Mungkin bisa Bapak ungkapkan bagaimana tempat ini dijalankan dan manfaat apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Iya, betul. Ini Tepas Suwu itu namanya Landmark Tepas Suwu. Jadi menyatukan antara hasil pemikiran masyarakat dengan hibah atau pemberian kontribusi langsung dari Astra. Sebelumnya ada bangunan namanya Tepas Suwu, kemudian tim dari Desa Sejahtera Astra mengikuti lomba rancang bangun landmark budaya desa. Ketika kami mendapatkan kejuaraan itu, karena tidak punya tempat lain, akhirnya tempat yang ada dibangun sehingga tempat lama hilang, tempat baru muncul, tapi kemudian supaya tidak menghilangkan kesan bangunan lama dihilangkan atau dimusnahkan, sehingga namanya diambil. Jadi Tepas Suwu itu nama gedung lamanya, kemudian diawali dengan landmark karena ini adalah yang hadir atau yang nampak secara fisik saat ini adalah landmarknya. Jadi landmark Tepas Suwu. Kemudian tempat ini karena program
DSA-nya sudah berakhir, sehingga yang jadi bahan pertanyaan, siapa yang mengisi dan kemana, untuk apa gitu ya. Kemudian masyarakat Sungai Lintarmania itu menjadi pengisi dari wadah ini. Jadi kalau Ladmak Tupasewo itu sebagai tempat, sebagai wadah atau sebagai gedung, otomatis SDM atau yang mengisinya adalah perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania, sehingga tidak mubazir dari program sebelumnya, lanjut ke berikutnya itu saling mengisi dan saling berkesinambungan. Sedangkan saat ini adalah fungsinya tetap sebagai landmark atau kekhasan dari gedung khas dari sebuah desa itu. Ini menyimbolkan menara pantau sebagai shelter sungai. Jadi memantau bagaimana keadaan sungai, imajinasinya secara fisik bangunannya seperti ini. Jadi bisa dipandang dari 2 jendela di atas itu, melihat alam sekitar untuk memantau, mengawasi berbagai keadaan. Itu maksudnya. Tapi saat ini belum 100% rampung, jadi fungsi galerinya belum bisa berjalan. Tetapi sebagai tempat berkumpulnya atau tempat meetingnya, koordinasi dan sebagainya, perkumpulan masyarakat Sungai Lintarmania itu sangat bermanfaat dan sudah berjalan. Itu saja. Oke, baik Pak. Nah, dalam kehidupan itu kan selalu silih berganti nih Pak. Nah, apakah Bapak melihat ada tantangan sosial tertentu yang bisa menghambat pelestarian kebudayaan sungai di generasi muda saat ini? Ya, tentu. Jadi yang menjadi tantangan kami adalah perubahan pola pikir mereka itu masyarakat. Jadi di mana yang dulu orang tua selalu menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan, kemudian generasi berikutnya di kepalanya itu yang dikhawatirkan itu adalah sungai adalah sebagai ruang belakang atau halaman belakang yang tidak berfungsi dan hanya menjadi tempat akhir atau pembuangan gitu ya. Itu yang menjadi tantangan, sehingga upaya itu dari sekarang juga yang dirintis, yang lebih duluan dilakukan adalah menebar virus pemahaman tentang cinta sungai. Jadi sungai sebagai urat nadi sumber kehidupan itu menjadi moto dari komunitas masyarakat Sungai Lintarmania. Kemudian aksi kami adalah menebarkan pemahaman virus-virus tentang bagaimana kita itu harus menjadikan sungai menjadi halaman depan rumah kita. Jadi untuk menjalankan kegiatan kebudayaan ini, biasanya siapa saja pihak yang terlibat Pak? Dan untuk strategi apa yang digunakan dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi tersebut? Kalau di lingkungan lokal kami, seperti di Desa Cibulu, itu keterlibatannya banyak ya. Mulai dari pemerintah desa, kemudian Karang Taruna, kemudian kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, kemudian juga ada di desa itu lembaga budaya desa, karena status Cibulu sebagai desa budaya, sehingga menjadi mitra utama kami adalah lembaga budaya desa. Kemudian juga institusi seperti pendidikan formal, sekolah-sekolah itu selalu menjadi mitra kami. Juga banyak LSM atau keswadayaan masyarakat yang bergerak memiliki kesamaan arah juga selalu menjadi mitra kami. Di lingkungan pemerintah tingkat kabupaten juga ada Kesbangpol, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan. Kemudian kami juga disupport oleh Kementerian Kebudayaan
Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana dan LPDP. Itu barangkali. Kan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada peran pemerintah. Mungkin boleh dijelaskan Pak sejauh mana pemerintah mendukung kegiatan budaya ini yang dibuat oleh masyarakat seperti yang Bapak lakukan selama ini? Ya, peran pemerintah selama ini ada yang berkontribusi secara langsung ya mensupport kami, ada juga ya artinya mensupport dalam bentuk kekuatannya secara finansial, ada juga yang mensupport secara kebijakan atau regulasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa rencana jangka panjang Bapak dalam menjaga warisan budaya lokal dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda, khususnya di Desa Cibulu ini? Jadi sederhana sebetulnya. Jadikan sungai menjadi halaman depan rumah kita. Sungai adalah urat nadi kehidupan di muka bumi. Jadi kalau sudah menjadi urat nadi, berarti sesuatu yang vital. Ketika hal itu kita jamak, kita abaikan, maka otomatis tidak hanya kita seorang diri, tapi juga menyangkut banyak orang. Jadi makanya jadikan sungai sebagai halaman depan rumah kita, karena sungai itu adalah urat nadi kehidupan di muka bumi. Dan kepada generasi muda, upaya kalian mencintai sungai itu tidak berarti kalian itu bukan berarti kalian itu selalu nongkrong dan bersih-bersih atau mengawasi sungai di depan sungai itu sendiri, tetapi tidak jauh dari sungai pun selalu berpikir apa yang dilakukan oleh kita saat ini di sini apakah berdampak baik terhadap sungai atau tidak. Itu bisa dilakukan dari dimanapun kalian berada. Gitu. Kalau hari ini di sini kita memiliki jarak misalkan 1 kilometer ke sungai, cara memelihara dan merawat sungai itu berarti perilaku kita hari ini saat ini juga, walaupun jauh dari sungai, selalu berpikir misalkan buang sampah di sini, selalu berpikir wah jangan-jangan ini sampah pada akhirnya bermuara ke sungai juga. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana memikirkan sungai dari jarak yang jauh atau dimanapun kita berada, tidak harus di pinggiran sungai. Itu saja. Jadi kita memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu ya Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan cerita yang dibagikan. Semoga semangat dan dedikasi Bapak menjadi inspirasi luar biasa bukan hanya di Desa Cibulu tetapi untuk semua orang yang peduli dan pentingnya menjaga jati diri budaya bangsa. Semoga ini semua bisa bermanfaat dan berdampak positif yang sangat luas.